Okay, it's ya masih sama sebenarnya weekend sama, cuman gue pengen update aja karena it's my birthday. Happy birthday to me. And ya kayak gue rasa ada I don't know, gue ya tadi sebenarnya gue mau mulai record, cuman terkendala karena si pengaturan si kameranya jadi aneh dan gue masukin jam gue ke in frame, so I think it's cool. I have like someone to talk, even it's my clock, my own clock. I don't know, man. After my birthday, it's different. That's what I say. Like I only have 10 minutes to talk about this, so mungkin gue akan cerita tentang kenapa menurut gue ulang tahun sekarang tuh beda. Karena kayak sebelumnya tuh gue masih kuliah, ulang tahun yang terakhir tuh masih kuliah, uh, dan gue masih sibuk ngurusin skripsi kemarin tuh. Gue juga masih sibuk ngurusin kerjaan karena gue ada sempat kerja di IT juga kemarin. Jadi gue kerja sambil kuliah kemarin. Jadi sekalian nungguin wisuda, kata gue kenapa nggak sekalian cari kerja aja. Kira gue dapat kerja, alhamdulillahnya. Dan gue dapat pengalaman yang lumayan, sekitar 6 bulan. Dan itu di bulan kedua atau di bulan ketiga gue harus izin sama manajer gue untuk gue dibolehin untuk ke Bandung karena ada jadwal untuk skripsian sampai akhirnya gue sidang. Itu gue izin ke bos gue pada saat itu. Dan ya sambil jalan gue sambil belajar, sambil cari skill, sambil ngulik-ngulik apa yang bakal gue lakuin pas gue lulus. Salah satunya ya kerja itu. Dan karena pada saat itu gue masih di Cikarang, di Bekasi lah, lebih tepatnya di Bekasi. Gue pulang balik dari Jakarta ke Bekasi, terus ke Bandung lagi, itu jadi ada 3 titik. Itu tuh gue inget banget, gue berangkat jam 5 pagi gue berangkat pakai travel, terus gue sampai Bandung itu gue jam 7 atau jam 8. Terus gue harus berangkat jam 9 karena jam 9.30 itu bimbingan sama ada Bu Aul. Itu tuh dosen gue juga. Terima kasih juga buat Bu Aul udah mendengarkan bukan polemik sih, lebih tepatnya kayak ada banyak problem juga karena gue tuh jatuhnya ngulang setahun di kuliahan, dan karena ya gue nggak fokus juga dan gue masih belum stabil pada saat itu. Ya banyak hal yang terjadi lah di perkuliahan gue sampai akhirnya waktu Agustus tuh gue ulang tahun kan, 21. Ternyata gue pikir gue apa yang ngarapin gitu, gue aja ngulang setahun, mungkin orang-orang juga nggak ada yang peduli kali. Tapi ternyata enggak. Ternyata masih banyak yang kenal gue, masih banyak teman-teman gue yang welcome gue, dan masih ada juga yang ulang. Pada saat itu akhirnya pas wisuda, akhirnya gue ketemu teman-teman yang lama yang sama-sama ngulang juga. Dan ternyata teman-teman gue yang sama-sama ngulang ini dia juga punya banyak teman yang emang dia men-celebrate dia gitu. Jadi kayak ada 2 orang yang wisuda telat. Mereka se-circle tuh men-celebrate dia, dan kebetulan circle dia itu kenal sama gue. Jadi ya kenapa nggak kita sekalian asik-asikan aja gitu, sambil foto-foto, sambil have fun di mumpung ini mungkin terakhir kali kita di kampus gitu, kita nggak ke kampus lagi mungkin. Dan ya akhirnya gue get along aja.
gue ikut main-main, ikut ngobrol, ikut foto-foto, dan ya gue rasa life was not that quite alone. My life is not quite alone. Itu juga buka pandangan gue kalau oh padahal waktu gue struggling tuh gue sendirian loh. Maksudnya gue emang craving dari titik rendahnya gue ke atas tuh, gue expect gue bakal tetap sendirian. Ternyata pas gue di atas tuh ada aja gitu, ketemu temennya, ketemu orang yang gue kenal, ketemu orang yang bikin suasana jadi seru, dan ketemu momen-momen yang gue rasa itu gue nggak expect sih untuk ditemenin di posisi yang mana gue ekspektasi gue bakal celebrate sendirian, dan ternyata gue cukup cukup catchy, anjay catchy, udah kayak lirikal musik kita. Ya gue uh, cukup penting untuk diingat sama mereka sih. Jadi itu bikin Agustus gue di di fase kuliah tuh, especially setelah wisuda, atau lebih tepatnya pas wisuda dan pas sidang akhir itu, kayak gue nggak sesendirian itu. Ditambah waktu itu gue emang lagi ketemu teman baru juga, gue ketemu uh, cewek juga, ketemu cewek di Bandung, yang mana itu dari kayak bukan dating app sih sebenarnya, itu kayak aplikasi buat bacot doang, cuman kayak kalau lu pengen ketemu ya terserah lu, cuman ya di aplikasi ini cuma bisa bacot doang, cuma bisa ngomong doang. Akhirnya gue buka buka polling buat kayak kalau mau ngomongin skripsian ketemu gue nggak apa-apa, coba nanti setelah ngomongin skripsi atau ngomongin kerjaan lu, setelah itu kita nggak usah kontakan, karena gue juga sibuk sama skripsian gue. Dan abis itu gue ketemu sama satu cewek di Bandung, jadi kita ngobrol segala macam, nyambung dan lucu juga. Maksudnya bukan secara lucu ya, maksudnya jokesnya tuh nyambung sama gue. Akhirnya kita lebih sering jalan-jalan bareng juga waktu itu, dan akhirnya ya dia ngasih gue kado kayak cake gitu, kayak cake. Gue lupa nama cake-nya apa, cuman itu enak sih. Gue rasa keju atau rasa vanilla gitu suka gue. Dan ya it's just me being in the moment, like karena sebelumnya gue tipe yang overthinking sih, tipe yang mikirin ke depannya bakal gimana, bakal A, bakal B, bakal C, kalau misalnya hal buruk terjadi gimana. Bukan berarti sekarang gue gak mikirin ya, tapi di momen itu justru pas deket-deket sidang sampai akhir skripsi itu gue justru bisa fokus in the moment, karena yang diharapin dari oleh dosen dan kampus itu adalah progres kita gitu, progres lo sendiri selama berminggu-minggu ini, apa yang lu buat dari hari-hari ke hari gitu. Di the tends to craving for the days instead of months or years is the thing that brings me to enjoy the moment. Dan itu justru uh, outputnya lebih seru, karena ya gue nggak berekspektasi bakal wah atau bakal gimana. Dan ya seru sih. Itu gue pertama kali dikadoin sama stranger yang dapat cake, walaupun itu cake ya, tapi gue happy sih di bulan itu. Dan sekarang di ulang tahun gue yang sekarang, mungkin gue lebih, walaupun nggak semeriah kemarin, tapi gue coba lebih kenal dari diri gue sih, karena ada banyak hal yang justru gue harusnya bisa nikmatin momennya, sementara gue masih sibuk sama kenal diri gue sendiri terlebih dahulu. Dan ya sebenarnya ini udah waktunya udah mau habis, cuman gue kayak masih belum puas ngobrolnya. So ya gue pause aja. So kayak
gimana ya, di bulan-bulan ini ya, Agustus. Sekarang 21 Agustus, by the way, ini udah 3 jam yang lalu, 21 Agustus. Dan ini video kontemplasi aja sih, kontemplasi gue tentang apa yang udah gue jalanin sih di 1 tahun ini. So far ada banyak pelajaran sih. Salah satunya gue bisa ketemu orang baru walaupun tempatnya salah, tapi karena kita cocok, akhirnya kita get along aja. Dan gue bisa nemuin tempat di mana gue tuh nggak seharusnya di sini. Cuman di satu sisi gue harus pergi dari sini, tapi gue nggak bisa, gue masih terikat sama hal yang lalu. Itu nyebabin gue tetap di fase yang sama sampai akhirnya ngaruh ke kerjaan gue, ngaruh ke habit gue, ngaruh ke planning gue. Banyak planning yang enggak, it's not supposed to be being on this state gitu, kayak harusnya udah dieksekusi dari bulan-bulan lalu. So ada banyak hal yang mangkrak karena gue tuh nggak kenal diri gue, cara gue belajar, gimana cara gue memproses gitu, gimana cara gue merespon, cara gue manage emosi gue. There's too many things going on this years, and it's definitely not the best. But life is life, right? Life was life, right? Yeah, but yeah, I hope for a better tomorrow. But for today, let me just talk to myself, and maybe one day I can replay this video again, talking about or listening about things that happened in 2025, especially during this, the whole government are kind of mess. Like, I'm kind of scared, to be honest. But here I am. To be honest, I'm kind of overthinking about the economy right now. Kayak sekarang gue juga lagi pilek, by the way. And if the future me seeing me today, and here I am, here is you are. Kayak gue belajar kalau dunia itu dingin sih. So it's happy birthday to me. Kayak harusnya nggak seglum ini sih videonya. Cuman kayak ya mungkin I don't know, man. Ya, kenapa jadi diam sih? Kenapa jadi silence ya? Karena maksud gue ada banyak pelajaran yang bisa gue petik di tahun-tahun ini, karena ada lumayan banyak masalah. Walaupun menurut gue masalah terbesar tuh di tahun sebelumnya, karena ya gimana gue ngulang, gue ketinggalan yang lain udah pada kerja, terus ada abis kena covid juga, ekonomi juga buruk. Cuman justru itu ulang tahun terbaik gue sih so far ya, karena itu fase kayak ibarat kayak tahun-tahun terbaik kuliah tuh sebenarnya tahun waktu pertama kita masuk kuliah dan tahun terakhir kita kuliah. Artinya pas kita masuk sama pas kita lulus doang, sisanya tuh nggak gitu berkesan bagi gue karena gue nggak se-explore itu. Justru pas udah lulus, gue malah mikir kayak tahun-tahun kuliah tuh tahun-tahun yang seru gitu. Yang mana kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalnya harus ngulang lagi dari kuliah, kayaknya gue nggak senja itu juga di hari-hari kuliahnya. Justru enjoy-nya tuh pas ketemu teman-teman ya. Jadi basically ya kayak yang Timothy Ronald bilang,
kuliah tuh cuma kayak nongkrong dengan budget. Tapi di luar itu ada banyak hal lain sih. Maksudnya kalau kita bisa ngomongin penting atau nggak pentingnya kuliah, gue bisa ngomongin banyak hal yang penting juga. Salah satunya tentang struktur, tentang step by step, maksudnya progres lu kayak gimana, bisa bisa terukur gitu. Dan ada porsi latihannya. Dalam artian, lu dikasih satu materi untuk lu bisa kuasain gak lu materi ini gitu. Misalnya atau misalkan ada 12 satu matkul kan bisa ada 12 pertemuan ya. Setiap pertemuan lu bisa nyerap ilmunya dengan maksimal nggak, lu bisa buktiin di ujian akhirnya nggak gitu. Jadi kita bisa terukur gitu di kuliah. Tapi yang menurut gua paling penting dari kuliah sih menurut gua ada proses skripsinya, karena di skripsi itu lu tuh komit ke satu hal, ke satu subjek gitu. Misalnya ke judul skripsi lu, terus lu bisa komit nggak buat cari data-datanya untuk meramu formulanya di bab 2, untuk meracik data-datanya di bab 3 gitu, atau untuk eksekusi di bab 4 sampai kesimpulan di bab 5. Lu bisa nggak mengaplikasikan struktur ini ke bahan-bahan yang udah lu punya gitu. Nah, terus bukti prosesnya apa? Nah, bukti prosesnya tuh dari asistensi si skripsi ini, terus bimbingan segala macam. Menurut gua itu bakal kepake banget di uh, live lesson sih, live lesson, karena live lesson tuh perlu progres, perlu struktur, perlu manajemen yang bagus juga, perlu mentor, lu perlu diskusi juga. Itu artinya lu perlu mentor, dan lu perlu juga riset untuk hasilin skripsi lu untuk di ACC atau untuk bisa tembus ke fase sidang skripsi. Itu so far lesson yang penting menurut gue di kuliah. Dan ini sebenarnya udah lumayan lama sih, udah sampai hampir 16 menit. Udah 16 menit malah. Ya langsung gak sampai 20 menit aja sekali ya. Karena it's supposed to be the day special, but orang rumah gue ingat ulang tahun gue nggak ya? Tapi adalah nggak usah ini juga, banyak mereka punya banyak urusan juga. It's gue makin flu. Damn, gue mau ngomong apa lagi ya? Di tahun ini ada banyak hal yang harusnya bisa gue jadiin batu loncatan, tapi eksekusinya malah kurang. Entah itu dari gue nya, atau entah strukturnya yang salah. Tapi strukturnya sih udah bener sih. Maksudnya step by step secara planning gue bisa buat, cuman secara eksekusinya kurang. Emang gue sadar gue kurang disiplinnya. Sebabnya gue coba latihan gym lagi kemarin kan. Dan waktu gue kerja di 6 bulan kemarin di IT itu gue juga sambil nge-gym. Itu gue berangkat jam 5, gue berangkat jam 5 dari stasiun Cikarang, terus ke stasiun Angke itu sekitar 53 kilometeran lebih gitu loh. Terus gue sampai stasiun Angke itu kira-kira jam 7, dan jam 8 itu gue harus sudah tapping. Jadi gue berangkat dari stasiun Cikarang sampai stasiun Angke, gue pesan ojek sampai kantor, gue naik ke lantai 5, terus gue tapping. Lantai 3 atau lantai 5 ya, lantai 3 lah pokoknya. Terus gue tapping, dan itu gue biasanya suka telat karena gue PP, dan it's not supposed to be that way, karena gue disaranin untuk ngekos aja. Cuman gue kekeh untuk PP karena gue mikirnya kayak, oh ini akan lebih cepat untuk dapetin dana darurat gue kalau misalnya gue PP dulu di awal-awal. Dan ternyata itu uh, walaupun bisa, tapi gue kurang disiplin, makannya gue tuh sering telat. Akhirnya tuh ngaruh ke absen, akhirnya ngaruh ke gue yang nggak diperpanjang di PT itu. Tapi nggak tahu juga sih, itu ada banyak faktor lah untuk gue nggak diperpanjang. Jadi gue nggak nyalain siapapun. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah gue maksimal atau enggak, di saat itu gue maksimal. Tapi
Kalau sekarang gue pikir-pikir lagi, kalau misal gue yang sekarang dibalikin ke fase itu, mungkin gue bisa ngasih yang lebih maksimal dari itu, walaupun PP, tapi mungkin gue akan lebih prefer ngekos, karena ada banyak waktu luang kalau gue ngekos, karena waktu tuh apa ya, waktunya tuh waktu luang gue bisa gue pakai buat lebih kenal diri gue lagi, untuk nyariin metode belajar yang lebih baik. Karena jujur di bulan-bulan itu tuh gue lumayan kesulitan belajar tentang 5 bahasa pemrograman tuh selama 6 bulan, karena gue mulai dari nol jatuhnya. Gue mulai dari nol belajar coding, mulai dari HTML, CSS, CSS, terus ABAP, terus SQL. Ada lumayan banyak bahasa pemrograman yang gue pelajarin, tapi di satu sisi gue kurang energi karena gue harus PP, ditambah gue harus nge-gym juga, gue tidur sekitar 4 sampai 5 jam. Gue gak nyalahin siapapun, gue gak nyalahin orang-orang sekitar, itu pure gue yang kurang persiapan, dan gue kurang disiplin juga. Tapi kalau ditanya seru atau enggak kerjaan di 6 bulan itu, surprisingly seru, karena gue punya banyak aktivitas. Dalam artian ya gue ngerasa kalau gue tuh penting gitu, maksudnya sebenarnya penting gak penting sih, karena gue jatuhnya orang baru yang belajar dari nol gitu. Jadi urgensi job yang dikasih ke gue tuh nggak segede itu tanggung jawabnya. Tapi seenggaknya gue ngerasa progres gue tuh lumayan cepet, maksudnya lumayan tertata lah di 6 bulan itu produktif banget dalam segi scale up skill set ya. Tapi ya itu apa, gue nyeselnya karena kurang maksimal. Sebenarnya bisa lebih maksimal lagi, karena environmentnya juga mendukung, orang-orangnya orang gue suka sama orang-orangnya, dan gue juga oke, cocok sama orang-orang ya. Ditambah gue suka materinya. Itu sih yang tentang disiplin di tahun ini ya. Sebenarnya ada lebih banyak pausnya sih di video ini. Sorry, gue lagi pilek. Kenapa? Terus tadi ngomongin mana ya? Anjing, banyak dead silence. Sebenarnya ini bukan podcast quality sih kalau banyak dead silence gini. Mungkin bakal upload juga bakal lama. Tapi udahlah, get along aja. Karena ada banyak yang gue pelajarin. Maksudnya buku-buku gue ini, maksudnya buku-buku gue di rak ini, itu tuh gue dapat dari gaji yang gue sisihin. Maksudnya selama 6 bulan tuh gue nyisihin gaji, kebanyakan uang yang gue keluarin tuh buat buku dan buat kripto sih. Tapi kriptonya rungkat guys. Jadi gue untuk sekarang gue lebih prefer invest dari leher ke atas, karena ya gue nggak sepinter itu. Jadi mau nggak mau gue harus belajar lebih banyak untuk ngejar ketertinggalan gue. Yang mana uh, uncommon sih, karena banyak kan orang mikir kalau udah ngulang setahunan, lu ngapain belajar lagi. Harusnya kebanyakan orang mereka lebih ke trauma sih. Jadi pas udah lulus kayak, apa gue belajar lagi, gue udah lulus bos, ngapain gue harus beli buku lagi. Cuman kalau gue mungkin karena dari kecil gue suka beli buku ke Gramet kali ya, kayak buku dinosaurus ada banyak. Cuman sekarang jarang gue baca lagi buku dinosaurusnya, karena lebih tertarik ke non fiksi sekarang. Kayak, walaupun dinosaurus juga non fiksi ya sih. Mungkin akan gue buat video terpisah aja ini sih, tapi no. Oke, kayak udah terlalu lama sih. Gue soalin lagi. Ya mungkin karena gue dari kecil suka buku kali ya, makanya gaji pertama gue beliin buku. Oke, bye.